An-Nahl 97 sampai 100. Pas cepek. Ayo kalau 2 minggu ke depan pokoknya ayat cepek pas. Bahasa cepek identik dengan Pak Ogah. Baik, apa isinya? An-Nahl 97 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Man, siapapun, amila yang berbuat, melakukan sholihan, kebaikan. Kebaikan itu kan umum ya, artinya banyak. Baik itu yang bersifat hablum minallah. Hablum minallah itu ya sholat, zakat, puasa, haji, atau hablum minannas. Ya, kita bertetangga, berteman, berkeluarga, kerja bakti macam-macam. Bentar lagi kerja bakti Agustusan. Itu termasuk bagian dari amila sholihan. Orang yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Min dzakarin. Baik itu orang laki-laki, au unsa atau perempuan. Bencong nggak masuk. Di situ nggak ada kan ya? Yang disebut cuman laki-laki dan bencong nggak ada. Makanya jadi orang jangan yang orang nggak jelas. Bencong itu kan orang nggak jelas. Identitasnya bingungin. Kalau ke masjid, ke musola, masuk ke tempat wudhu kayaknya perempuan, masuk tempat perempuan ya ternyata laki-laki. Ya, kalau sholat pakai mukena apa pakai sarung ya? Wes gak jelas. Bawahnya mukena, atasnya sarung, apa dibalik? Man amila shalihan min dzakarin wa au unsa. Orang yang berbuat baik, apakah dia laki-laki atau perempuan. Wa huwa, dan orang tersebut mukminun, adalah orang yang beriman. Lah, kenapa orang yang berbuat baik laki-laki, perempuan dan dia beriman? Janji Allah, falanuhyiyannahu, maka Allah akan memberi penghidupan. Allah memberi penghidupan, berarti kehidupannya hayatan, kehidupan thayyibatan. Thayyibah, thayyibah artinya baik, sama dengan hasanah. Kalau doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Doa komplit, dunia bahagia, akhirat bahagia, jauh dari neraka. Intinya kan kita itu ya. Orang sampai dibela-belain berangkat gelap pulang gelap, itu kan tujuannya pengen bahagia. Dibela-belain dari Bojong ke sini nih. Iya, kadang berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Kalau bahasanya orang Bojong itu sampai P-nya jadi 15. Pergi pagi, pulang petang. Pala puyeng, pinggang pegel, pantat pedes. Udah berapa tuh? Banyak kok. Nah itu kan tujuannya bahagia. Kita sholat pengen bahagia dunia, ya bahagia akhirat. Orang sampai jauh-jauh dari Sulawesi datang ke sini. Ya tujuannya ya nyari bahagia. Lah iya kan tujuannya pengen bahagia tuh. Lah kalau pengen susah ngapain ikut suami? Wong enak di sono kumpul sama mak sama bapak. Jauh-jauh ada yang dari mana lagi. Macam-macam kan kita ini asalnya ya. Ya kayak saya jauh-jauh dari Jawa Tengah ke sini. Lo ngapain? Pengen bahagia, pengen kehidupan yang lebih baik.
Cuman kalau fid dunya hasanah kan terbatas. Bahagia dunia itu kan terbatas ya. Enaknya dunia itu terbatas. Iya kan? Menurut ibu di usia ibu yang sekarang itu loh, yang paling enak apa? Yang paling tidur. Bener ya, tidur ya. Tidur itu enak kalau sejam, 2 jam, 3 jam. Lah kalau sampai seharian full. Lah iya. Mumet. Enak itu kalau namanya fit dunia hasanah, kenikmatan dunia itu terbatas. Ya sehat. Tapi sehatnya dunia sampai seberapa sih ya? Lah iya. Kalau kegiatan makanan yang paling enak apa? Lah iya. Misal di antara ibu ada yang demen misalnya bakso. Bakso itu enak kan kalau semangkok. Kalau 2 mangkok, 3 mangkok udah enggak enak. Itu fit dunya hasanah. Maka biar keenaan kenikmatan dunia yang cuma bentaran itu, doanya kita lanjut. Wa fil akhirati. Lah kalau di akhirat, kalau memang enak-enak beneran, kalau sengsara yang sengsara beneran. Tapi ada doa yang bingungin, yang mungkin ibu ya sering baca, kan sering denger ya, ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ini syair-syair bingungin kalau tahu artinya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Allah Tuhanku. Lastu saya ini enggak pantas lil firdausi ahla kalau masuk surga. Tapi wala aqwa alan naril jahimi, wala aqwa saya enggak kuat alan naril jahimi kalau masuk neraka. Surga enggak pantas, neraka enggak kuat. Lah terus maunya di mana? Wong pilihannya kan cuma 2 kan. Kalau enggak surga, neraka. Lah iya, surga bilangnya enggak pantas. Wong model kayak kita sholat aja mikirin belanjaan mulu ya. Nah iya, kan kita sadar diri kan kalau surga kayaknya enggak pantas, tapi neraka enggak kuat. Wong panasnya neraka itu kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik, itu kerikil neraka yang paling adem kalau seandainya diinjek orang manusia di dunia ini. Suaranya kenceng banget. Iya. Kalau HP saya kan cuma deret. Neraka yang paling enak kalau baca di kitab-kitab itu, kerikil yang paling adem kita injek ubun-ubun yang mendidih. Kalau baca surah itu loh, itu kadang merinding. Yang mungkin ibu pernah baca kali, yang wailul likulli humazatil lumazah. Itu serem itu ayat itu. Mulai dari kalla layum badanna fil hutomah wa ma adraka mal hutomah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim fi amadim. Pernah dibaca gak kalau sholat maghrib? Kok ketawa itu tanya kok? Kalau maghrib pernah dibaca nggak? Ya sekali-sekali lah ya. Kalau apal itu sekali-kali dibaca.
Itu kalau baca ayat itu serem loh, Bu. Sekali-kali orang itu akan dilemparkan ke khutomah. Khutomah itu salah satu dari nama neraka. Wa ma adraka mal khutomah. Lah khutomah itu loh apa? Narullahil muqadah. Apinya Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Sekali samber yang kebakar bukan hanya kulit luar tapi sampai ke hatinya ikut mateng. Afidah itu kan hati-hatinya. Sekali samber itu yang mateng bukan hanya sini, langsung sama hati-hatinya mateng. Bukan hanya itu. Allati tattali'u 'alal afidah. Terus innaha alaihim, itu begitu api nyala tutupnya langsung ditutup bleb kayak di presto. Kalau nggak ditutup kan panas masih nguap ya, tapi kalau panas itu ditutup sampai tulang aja ikut empuk. Iya di kayak presto ya. Itu ternyata ayat presto itu ada di situ. Innaha alaihim. Itu begitu manusia itu cemplungin ke situ, api udah nyala, atasnya tutup. Kan presto namanya ya. Nah, itu ayat presto itu tuh. Lah apakah cukup di situ? Enggak. Nyemplunginya fi amadim mumaddadah, orang itu diikat pada tiang-tiang pancang. Selama ini baca cuman nggak tahu artinya sih ya. Iya. Saya baru sekitar 2 hari ini loh. Biasanya ya baca-baca, nggak begitu merhatiin banget. Begitu 2 hari, ya Allah, ternyata ayat presto nanti kita yang itu di presto. Lah siapa itu orang yang di presto itu awal ayat? Wailul likulli humazatil lumazah. Yang akan masuk ke khutomah itu adalah humazah dan lumazah. Dan ternyata itu perilaku kita sehari-hari. Humazah itu orang yang maki-maki dengan omongan. Kita kan sering ya. Orang yang suka maki-maki dengan omongan. Lumazah orang yang maki-maki tapi tidak dengan omongan. Mungkin dengan bahasa tubuh. Kalau ada orang kok langsung begini, langsung diginiin, kan ya maki-maki ya. Merendahkan kan bahasanya kan, merendahkan kan. Itu kan perilaku kita sehari ya. Ternyata yang akan masuk ke situ itu humazah dan lumazah. Serem ya. Di presto. Tulang langsung empuk. Ya mending kalau langsung mati. Kan enggak mati-mati. Kayak di film-film cemen itu loh. Gepeng hidup lagi. Hancur hidup lagi terus sampai kapan? Ya wallahu alam, enggak ada berhentinya. Lah kalau orang iman ada harapan untuk selesai. Tapi kalau enggak iman wis sembuh. Balik ke ini. Lah orang yang mau beramal soleh, berbuat baik dalam sisi hablum minallah maupun hablum minan nas, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, ini ayat menunjukkan kesamaan status antara laki-laki dan perempuan. Kalau dalam hal ibadah, nilai pahalanya tidak ada bedanya antara laki dan perempuan, sama. Yang penting catatannya wa huwa mu'min, ia orang yang beriman. Falanuhyiyannahu, Allah berjanji akan memberi penghidupan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Loh kayak lah ada orang Islam kok hidupnya belangsak. Anak narkoba, istri minta cerai. kontrakan mau habis, kerja kontrak mau habis juga. Padahal dia orang beriman. Lah gimana itu logikanya? Katanya ini kalau orang beriman itu akan falanuhyiyan. Nah, loh apakah ayat Qur'annya enggak benar? Ayat Qur'an pasti benar. Kalau sampai ada orang beriman kok hidupnya kayak begitu, itu pasti ada yang salah dalam dia menjalani kehidupan. Ini pernah ada yang curhat begini. Dia itu alumni dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Zaitun mau. Nilai ujiannya bagus. Tetapi setiap ia nyari pekerjaan selalu ditolak. Padahal dia lulusan kampus terbaik dengan nilai baik. Lah, kok setiap nyari kerjaan ditolak. Sampai mentok dia ngelamar supir aja ditolak. Padahal dia sarjana. Lah ini perasaan dia, saya sholat 5 waktu ya saya jalani. Terus ya semoga ibadah umum lah, secara umumnya orang saya jalani. Apakah ada yang salah dalam kehidupan? Kemudian ketika ditanya, kamu ingat dari mulai kamu masuk sekolah, masuk kampus, mulai kamu usia balik lah. Kira-kira pendekatan dosa besar yang kamu sering dekati apa? Bukan lakuni loh, dekati. Pertanyaannya, dia dipikir-pikir, akhirnya dia baru kepikiran. Dulu sebelum dia menikah, hampir berbuat zina dengan istrinya. Hampir loh, belum zina. Hampir. Tapi itu dilakukan berulang. Waktu dia kuliah. Dia nggak merasa bahwa itu dosa. Akhirnya yowis, sesali, taubati dosamu yang itu. Hampir. Lah iya hampir. Kalau udah beneran malah hampir. Begitu dia mengingat dosanya yang itu, ya taubat dengan taubatan nasuha. Yo enggak lama setelah kejadian itu, yo alhamdulillah. Ya awalnya memang dia ngerintis usaha online, jualan online. Ya akhirnya karena ada dosa yang udah ia taubati, ia sesali, hayatan thayyibah, janji Allah itu benar terjadi. Lah kalau sampai ada orang mukmin kok hidupannya belangsak, itu pasti ada yang salah. Entah dulu rezeki yang dia makan dari orang tuanya, bisa jadi. Entah dulu ada dosa yang tadi, dosa besar yang dia dekati loh. Bukan dilakui, dekati. Bisa jadi. Ada yang salah dalam ia menjalani kehidupan. Kalau lurus-lurus aja berarti ada kemungkinan kedua. Ini adalah ujian dari Allah seperti layaknya Nabi Ayub. Seorang nabi diuji 18 tahun, sakit harta benda, habis, anak 13 meninggal, istri 3 yang 2 minggat. Ujiannya Nabi Ayub. Nah, semua nabi ujiannya apa, ada yang enak. Yang kita nih kalau ibu kalau punya anak hamil dibacain surat Yusuf, maksudnya apa? Ganteng kan Nabi Yusuf gitu. Kalau niru fisik nggak usah ngarep. Kita orang Indonesia fisiknya begini. Lah kalau tiba-tiba misalnya ya ibu putrinya hamil, lah dibacain surat Yusuf karena ibu kepengen punya cucu ganteng. Dibacain surat Yusuf pagi, sore, siang, malam, sama Allah diijabah. Begitu lahir, ganteng, hidung mancung, kulit putih. Sementara anak kita hitam. Lah nanti ya misalnya ya, ibu punya cucu putih, ganteng, gede, tinggi, hidung mancung kayak orang Arab. Ibu misalnya cucu itu udah gede, umur 3 tahun, 4 tahun, ibu ajak jalan. Saya yakin nanyanya, ini anaknya siapa? Kalau bilang ini cucu saya, berarti dulu anaknya pernah jadi TKI di Arab ya? Ya Allah. Kalau masalah fisik kita gak usah ngarep lah. Lah kalau nih pengen niru nasib, wah sengsara Nabi Yusuf loh. Lah iya. Ya saya tanya kan, kalau dibacain surat Yusuf, kalau pengen nasibnya kayak Nabi Yusuf, sengsara. Nabi Yusuf itu 12 bersaudara, dimusuhi sama 10, yang belain cuma 1 kan. Akhirnya cemplungin ke sumur. Ketemu orang dijadiin budak. Habis dijadiin budak, dia bekerja sebagai pelayan, dituduh berzina, akhirnya di penjara. Apa pengen kita punya anak nasibnya begitu?
bapaknya sampai buta saking mikirin anaknya kok gimana, nasibnya kok terlunta-lunta. Tapi biasanya kalau jagoan kan menang belakangan ya. Tapi kalau giliran menang kelar. Lah iya. Ya sembo tafaulannya ya pokoknya yang terbaik gitu. Itu janji Allah, orang yang baik, amal soleh, baik laki perempuan, semuanya akan dijanjikan oleh Allah. Falanuh yiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum, dan Allah akan membalas ajrahum, walanajziyannahum, dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka ajrahum, upah mereka, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baiknya atau dengan sebab kebaikan dari yang mereka lakukan. Bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya, entah kapan, entah di mana, entah untuk kita atau untuk anak cucu kita, pasti ada. Ayatnya kan apal ya? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun kecil itu pasti dibalas oleh Allah. Tapi kapan balasnya? Ya terserah Allah. Ada yang langsung cash, begitu kita berbuat langsung ada balasannya. Ada yang ditunda setahun, 2 tahun, bahkan ada yang ditunda untuk anak kita. Berkah kita yang sering melakukan kebaikan, anak-anak kita jadi orang hebat. Bahkan kalau orang-orang tua dulu itu kan sering pada tirakat, kalau orang Jawa ya. Kalau orang sini apa namanya? Ya pokoknya tirakat itu dengan puasa, dengan wirid malam. Ya tujuannya apa? Supaya anak, cucu jadi orang hebat, jadi orang baik. Ya kan orang-orang dulu kadang saya nggak bisa baca, saya nggak bisa nulis, wes pokoknya lah biarinlah. Yang penting anak, cucu, keturunan saya pada pinter baca, pinter nulis. Dibela-belain tadi itu tirakat. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya, entah untuk kita sendiri, untuk anak kita, atau untuk cucu atau nanti. Balasan itu pasti ada. Begitupun sebaliknya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan juga sama, pasti ada balasannya. Lah maka kalau kita kok kadang terima ujian bertubi-tubi, kadang orang ngomong, "Ya Allah, dosa saya apa ya? Perasaan kok sial mulu." Ya tinggal diinget-inget dosanya apa dulu. Misalnya dagang bangkrut. Terus bikin usaha bangkrut. Misalnya langsung dia ngeluh, "Ya Allah, dosa saya apa ya?" Tinggal diinget-inget dulu dosanya apa. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza, maka ketika qara'ta engkau membaca Al-Qur'ana, Qur'an, fasta'idz, maka berlindunglah billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Ini ayat menunjukkan sunnah hukumnya. Setiap kali kita akan membaca ayat Quran untuk membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah hukumnya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat juga sama. Setiap kita mau membaca Al-Fatihah, cuman ta'awudnya dipelankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau maghrib, isya, subuh, yang rakaat pertama, kedua, dan suaranya agak dikeraskan. Tetapi ta'awudnya tetap pelan. Sunnah di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika akan membaca ayat Quran dianjurkan untuk membaca ta'awud. Dalilnya ya ini, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mau melakukan apapun yang baik, kita awali dengan ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah. Kita ngaji ya mohon dilindungi Allah. Biar ngajinya itu agak betah, nggak pengen pulang. Kalaupun betah ya supaya nggak ngantuk. Lo kadang ngaji apalagi ruangannya AC, karpetnya empuk. Untung ini nggak nyender. Coba kalau nyender, wes. Nah, merem aja, merem dah. Terus apalagi kadang yang memberikan materi lugu apa ya? Wes pokoknya nunduk aja.
nggak ada bahan. Makanya saya sebisa mungkin kalau ngaji sama emak-emak saya cari bahan bercandaan biar nggak ngantuk. Lah kalau lugu misalnya besok Rebo depan saya ngajarnya serius, yakin ibu-ibu langsung ada yang baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Lo kadang dibikin bercandaan aja masih ada yang begini. Kirain mah khusyuk. Kalau yang jamaahnya nggak banyak begini, insya Allah mau ngantuk nggak enak. Coba kalau yang masjid jamaahnya banyak, itu kadang saya ngajarkan tempatnya agak tinggian, kan kelihatan. Mau ditegur, wong takut kualat saya. Wong seumuran mak saya. Lah ya kan rata-rata seumuran mak saya mau saya tegur takut kualat. Enggak ditegur ya udah biarin lah. Oh saya dengar, alhamdulillah kalau. Bahkan saya pernah mendengar ini ngajinya Gus Ba. Beliau bilang begini, kalau lagi ngajar ada santri atau jamaah ngantuk, biarin, jangan ditegur. Orang ngantuk itu berarti hatinya tenang, bahagia. Orang kalau lagi artinya susah, untuk ngantuk itu nggak bisa. Makanya kalau lagi bahagia susah jangan diganggu. Oh iya bener juga ya. Makanya sejak itu saya biarin, mau ngantuk mau tidur dah biarin dah. Lah ya bertanda orang bisa ngantuk, duduk kok sampai bisa tidur berarti artinya bahagia. Kalau orang pikiran lagi susah, jangankan duduk ngantuk, tidur loh udah AC bantal yang paling bagus, kelip nggak tidur. Makanya kalau ada yang saya udah biarin, mau lagi bahagia masuk diganggu. Kadang kalau ada anak-anak lagi bercanda, ntar kalau saya lewat, itu anak-anak kan bercandanya berhenti. Kadang saya tungguin biarin bercandanya puas. Wong lagi bercanda itu lagi bahagia kok. Masuk mau saya ganggu dengan sayanya lewat. Saya tungguin aja. Tapi kalau kelamaan ya tetap saya samperin. Lah kan ganggu orang bahagia kan ya. Takut dosa. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini dalilnya kalau kita mau baca Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sunnah hukumnya untuk membaca ta'awud atau isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah kenapa kita diperintahkan untuk baca ta'awud itu? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu sih gak akan mampu. Sultanun itu mampu. Sultan di situ dimaknai mampu. Oh kan saingan. Gak mau kalah. Sultan di situ dimaknai mampu. Setan itu tidak akan mampu untuk menggoda alal ladzina amanu, orang-orang yang iman. Lah kalau sampai orang iman kok kegoda berarti saat itu imannya lagi nggak ada. Nah, kalau misalnya dia orang yang rajin sholat kok tiba-tiba kegoda ia melakukan perbuatan nggak baik, misalnya pulang nuker sendal umpama. Oh ganti lagi yang bunyi. Ada. Lah ya misalnya walaupun itu kelihatan kejahatannya kayaknya kecil, nuker sendal dari rumah bawa swalo lah, ada pakalolo, lumayan. Saat dia lagi nuker itu imannya lagi nggak ada. Kalau imannya ada nggak jadi. Wong begitu dia ya Allah. Misalnya dia udah niat, kaki udah nempel di sendal. Kalau imannya ada, oh ya Allah ini kamera CCTV sih nggak ngeliat, tapi kan Rokib Atid lihat. Akhirnya ya nggak jadi kalau memang imannya ada. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, ketika ada orang Islam yang berbuat maksiat, maka saat itu imannya dicabut oleh Allah. Nanti kemaksiatannya udah selesai, ia lagi taubat, maka imannya dikembalikan. Nah, ini nyesel pasti. Orang yang hatinya masih waras, kecuali kalau hatinya udah penyakitan. Orang yang hatinya masih waras ketika melakukan satu kemaksiatan pasti hatinya nggak tenang.
Yes, pokoknya nggak tenang aja. Jangankan kita, kucing aja kucing. Kucing itu kalau ikan yang kita yang ngasih kan halalan, dia makannya juga tumak nina, khusyuk gitu. Coba kalau dia nyolong, baru melihat kita aja langsung bet. Sama kayak kita. Kita itu kalau sedang melakukan kebaikan itu tenang, tapi kalau melakukan kejahatan, keburukan itu di sini was-was, deg-deg dan lain-lain. Itu kalau yang hatinya masih waras. Kalau hatinya penyakitan ya mbuh. Dia nyolong malah happy. Nyolong malah kalau perlu siaran langsung di Facebook. Itu orang yang hatinya udah nggak waras. Nah, setan itu hanya mampu menggoda. Setan itu tidak akan mampu menggoda orang-orang iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dengan ta'awud itulah kita tawakal, berpasrah kepada Allah. Kita ini kewajibannya hanya ikhtiar, masalah hasil terserah Allah. Kita disuruh sholat duhur 4 rakaat, tapi masalah nanti pahalanya, nilainya ya nggak tahu. Wong sholat kita modelnya begini ya. Wong sholat kadang mulai dari takbir sampai salam, kita ingat Allah berapa detik? Berapa detik? Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Kita ingat Allah itu berapa detik? Kalau menit mah kelamaan ya, detik. Ya kadang takbir mulut Allah, nyebut nama Allah kan mulut ya. Tapi belum tentu ini sama ini nyebut Allah juga masalahnya. Allah, apalagi kita sholat di tempat yang baru masuk. Misalnya ibu-ibu diajak jalan-jalan ke masjid yang Bandung yang bagus apa? Al-Jabar. Saya yakin ketika Allahu Akbar mata begini, bagus amat. Muter. Kalau sholat yang udah biasa kayak begini, biasa apa yang kita lihat? Wong tiap hari lihat. Tapi kalau kita sholat di tempat yang belum pernah, apalagi di masjid yang unik, aneh, pasti pas saat takbir itu ngebayangin yang enggak. Apalagi kadang di depan kita itu ada ibu-ibu yang pakai mukena yang unik gitu ya. Ya Allah, itu mukena belinya di mana ya? Itu harganya berapa? Kalau kredit berapa kali? Kelakuan kita ya begitu. Nah makanya selesai sholat langsung astagfirullahal. Karena kita sadar kelakuan kita ya begitu kalau sholat. Selesai sholat, selesai melakukan kebaikan, itu logikanya kan alhamdulillah ya. Tapi kok disuruh istighfar? Lah karena memang kita sadar diri sholat kita itu ya begitu. Walaupun udah berusaha khusyuk nih. Berusaha khusyuk itu maksudnya sholat di dalam kamar, udah tenang, sepi, tapi tetap aja yang namanya ini sama ini tuh nggak bisa dibendung. Badan bisa terkurung, tapi ini sama ini kan nggak bisa dikurung. Allahu Akbar. Bisa inget rorotan? Makanya ya suruh istighfar. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuatan setan, kemampuan setan itu hanya 'alal ladzina yatawallawnahu, kepada orang-orang yang mengikuti atau memperturutkan setan. Kalau orang yang kelawan, setan juga takut kalau kita lawan. Lah kalau kita yang takut, ya setannya tepuk tangan. Ini kadang kita itu ketakutan tapi takutnya nggak jelas. Lewat rumah kosong yang udah lama nggak dingin. Amit-amit anak bagong. Lah anak bagong. Ya Allah. Nah iya numpang-numpang, amit-amit anak bagong mau lewat. Ya anak bagong bilangnya. Aduh ya Allah. Lah sekarang rumah udah nggak ada yang kosong. Walladzina hum bihi musyrikun. Orang-orang yang di bawah kekuasaan setan itu adalah orang-orang yang tadi itu nuruti apa kata setan, apa bisikan setan, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa idza baddalna ayah
Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.